Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandung Sukmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu wisata yang paling ikonik di DKI Jakarta. Salah satu wisata yang paling bisa dibilang paling tua di Jakarta, yaitu Taman Impian Jaya Ancol. Taman Impian Jaya Ancol ternyata sudah berdiri sejak abad ke-17. Waktu itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda Adrian Falkenier memiliki rumah peristirahatan yang sangat indah di tepi pantai di salah satu pantai di Jakarta Utara. Seiring berjalannya waktu, kawasan itu kemudian berkembang menjadi tempat wisata yang kita kenal saat ini, ialah kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Ketika Perang Dunia meletus, disusul Perang Kemerdekaan, Ancol terlupakan. Sungai Ciliwung secara leluasa menumpahkan air dan lumpurnya ke sana, sehingga mengubah kawasan tersebut menjadi kotor, kumuh, dan berlumpur. Kawasan yang semula cantik berubah menjadi menyeramkan bagaikan tempat jin buang anak. Lalu muncul usulan agar kawasan itu difungsikan menjadi daerah industri, tetapi usul itu ditolak oleh presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Bung Karno ingin membangun kawasan itu sebagai daerah wisata yang sangat indah di ibu kota seperti itu. Lewat keputusan Presiden Soekarno pada akhir Desember 1965, merintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Dr. Sumarno, sebagai pelaksana pembangunan proyek Taman Impian Jaya Ancol. Proyek pembangunan ini terlaksana di bawah pimpinan Ali Sadikin yang ketika itu menjadi Gubernur Jakarta. Pembangunan Ancol dilaksanakan oleh PD Pembangunan Jaya di bawah pimpinan Insinyur Ciputra. Sebagai salah satu tujuan lokasi wisata, nama Ancol bukan berarti nama asing bagi warga kota Jakarta. Kawasan wisata pantai yang memiliki beragam fasilitas hiburan ini juga telah dikenal sejak lama, bahkan mungkin sebelum masa penjajahan Belanda. Namun dengan berbagai keterbatasan informasi yang ada, sejarah kawasan ini baru diketahui sejak terbentuknya kota Batavia abad ke-17. Secara umum, posisi Ancol tidak menguntungkan karena merupakan dataran rendah yang dipenuhi rawa. Meskipun demikian, areal pantainya masih dianggap layak untuk dijadikan tempat wisata karena letaknya yang landai dan dilindungi oleh gugusan Kepulauan Seribu, sehingga tidak memungkinkan dilanda amukan ombak Laut Jawa. Jadi sudah diredam seperti itu. Jadi meminimalisir kikisan ombak atau daerah abrasi yang disebabkan oleh ombak arus laut. Di lokasi pantai ini, tepatnya di ujung muara Ancol, pemerintah kolonial Belanda pernah membangun sebuah benteng guna melindungi Batavia dari serangan musuh yang berasal dari laut. Benteng ini masih ada sampai sekarang, tapi sudah tidak berbentuk seperti benteng seperti itu. Kebanyakan benteng ini terdapat ada di Kepulauan Seribu. Pesatnya perkembangan kota Batavia di abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 membuat nama Ancol sebagai sebuah pantai yang terletak tidak jauh dari kota Batavia ikut terangkat. Keindahan pantai Ancol yang terkenal sering dimanfaatkan sebagai lokasi peristirahatan oleh penduduk. Seperti yang pernah diabadikan oleh Johannes Ranch dalam karya lukisannya tentang Ancol, pada masa itu dengan mudah ditemukan banyak villa-villa peristirahatan berdiri di sekitar pantai ini. Bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Adrian Falkenier disebut-sebut pernah memiliki tempat peristirahatan di lokasi ini. Sekarang
zaman pada gubernur yang terbaru, yaitu Gubernur Anies Baswedan, Ancol mengalami revitalisasi besar-besaran. Seperti yang bisa dilihat, sudah terbangun bangunan yang bisa dibilang bagus gitu.